Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, tidak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu, dan banyak hoax. Banyak hoax di mana-mana. Begini, jangan terlalu pesimis. Setiap undang-undang apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan? Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah, gitu ya. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Erlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Erlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga nggak ada masalah. Saya nggak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira enggak lah ya. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR masih hangat diperbincangkan, mulai dari pembuatan hingga pasca sidang paripurna. Setelah kaum buruh dan mahasiswa berunjuk rasa yang dimana sampai ricuh dan fasilitas umum dibakar dan dihancurkan, kemarin giliran FPI, PA212 dan gerombolannya mengadakan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir dengan teriakan turunkan Jokowi dan pengumuman Rizik Syihab akan segera kembali ke Indonesia. Unjuk rasa yang menggerakkan banyak massa itu tentu memerlukan logistik yang banyak. Tak mungkin massa akan datang tanpa ada embel-embel nasi bungkus dan uang transport. Semua perlu dana yang besar. Tak mungkin FPI ataupun PA212 akan mengeluarkan dana mereka tanpa ada yang memasok logistik tersebut, karena jumlahnya tidak sedikit. Tudingan pun melayang ke arah gurita dan kayu harum. Meskipun hanya berupa rumor, banyak orang meyakini hal tersebut. Apalagi elit-elit Demokrat terlihat sedang menikmati tontonan melalui televisi yang menyiarkan unjuk rasa mahasiswa dan kaum buruh tersebut. Begitu juga kader Demokrat yang melakukan orasi di Yogyakarta. Semakin lengkap lagi fraksi Demokrat yang walk out dari sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Apa mungkin Bapak yang dimaksud oleh Pak Erlangga? Siapa? Pak Erlangga, ya. Kemudian Pak Luhut, bahkan dari BIN juga menyebutkan kemungkinan ada pihak yang menggerakkan atau menunggangi aksi-aksi unjuk rasa kemarin. Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Erlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Erlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga nggak ada masalah. Saya nggak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira enggak lah ya. Nah, kalau ditanyakan begitu, yang paling baik ya tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi, yang menggerakkan dan membiayai itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Tentu semua meyakini bahwa Partai Demokrat ingin menarik simpati massa buruh dan mahasiswa menjelang Pilkada Desember mendatang dan juga Pilpres 2024. Perolehan suara Demokrat yang makin menurun membuat elitnya harus segera berbenah serta mengembalikan kepopuleran Partai Demokrat di masa SBY berkuasa. Pamor yang semakin menurun membuat Partai Demokrat harus bermanuver, apalagi Partai Demokrat harus kembali bertarung dengan partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra yang sekarang bergabung dengan koalisi pemerintah.
Melihat adanya peluang untuk menaikkan pamor saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Partai Demokrat pun dengan tegas menolak pengesahan undang-undang tersebut dengan harapan rakyat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja juga akan berpihak kepada mereka. Jadi, tudingan bahwa Partai Demokrat berada di balik unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja bukan tanpa dasar. Saya 1 menit. Iya, menit. Saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Iya. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Sedangkan Cendana tentu ingin mengembalikan kejayaan di masa Soeharto. Dengan dukungan ormas keagamaan, mereka mencoba untuk merebut kekuasaan yang ada sekarang ini. Meskipun gerakan mereka inkonstitusional, tetapi apakah mereka peduli? Yang penting buat mereka, Jokowi harus turun, bagaimanapun caranya. Pemerintah pun menuding bahwa unjuk rasa kaum buruh, mahasiswa, ataupun ormas keagamaan yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut didalangi oleh aktor intelektual. Ada yang menggerakkan bahkan juga mendanai unjuk rasa tersebut. Bahkan Prabowo sebagai menahan menuding pihak asing mendanai unjuk rasa tersebut. Negara asing tersebut tidak ingin melihat kondisi Indonesia yang kondusif. Begitu pernyataan Prabowo. Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Sedangkan dari pernyataan Luhut, Airlangga maupun Mahfud jelas menuding ada pihak yang mencoba bermain dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Karena unjuk rasa tersebut seperti terlihat by design, sangat teratur, bahkan sampai ada perusakan-perusakan yang dilakukan di setiap daerah. Tentu saja baik Luhut, Airlangga maupun Mahfud tidak menyebut satu nama manapun dalam dugaan mereka tersebut. Tetapi nyatanya ada pihak tertentu yang merasa bahwa pihaknya lah yang dituding di balik unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, dan pihak yang merasa dituding tersebut adalah Partai Demokrat. Melalui Andi Arief meminta klarifikasi dari Mahfud MD, Airlangga, Luhut Binsar Panjaitan serta BIN atas tuduhan mereka kepada SBY. Kalau sampai tak ada klarifikasi dari Pak Mahfud, Pak Airlangga, Pak Luhut, dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY, dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik ini akan mereda. Begitu kicauan Andi Arief di Twitter. Tentu saja, tweetan Andi Arief yang langsung ditujukan ke Mahfud MD tersebut langsung mendapatkan respon dari ampunnya Twitter. Klarifikasi apa yang diminta Mas Andi Arief? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unjuk rasa. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas. Begitu bantahan Mahfud MD ditujukan langsung ke akun Andi Arief. Jadi jelas bahwa Demokrat terlalu kepedean, merasa dirinya penting, sehingga dituding dari pemerintah yang tak menyebutkan namanya itu langsung merasa ditunjuk kepada mereka. Bukankah itu halu namanya? Sekali skak, Mahfud MD langsung membungkam Andi Arief. Bahkan Mahfud MD menuntut Andi Arief mengklarifikasi kapan mereka pernah menyebut bahwa SBY ataupun AHY dibalik unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Bukankah ini memalukan? Sangat.